Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Keluarga Mamas. Nah, selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga hari ini baik-baik aja ya. Teman-teman, aku mau cerita. Jadi, aku menilai kejadian dalam cerita aku ini tuh adalah kejadian ajaib. Kejadian ajaib. Aku yakin jika kita ikhlas melepaskan sesuatu yang kita cintai, sesuatu tersebut pasti akan kembali. Mengapa aku bilang seperti itu? Ini kisah nyataku dan aku mengalaminya sendiri. Dan maksud aku menceritakan ini agar siapapun yang mendengarnya bisa mengambil pelajaran atau hikmah di dalamnya. Jadi begini, salah satu customer aku mengeluh bahwa baju kos merahnya yang polos itu hilang. Tapi pada saat itu aku berkata pada customerku, gimana ya kak, untuk menghindari komplain, sistem aku itu laundryan yang baru datang, sebelum dicuci itu kami menghitungnya dulu gitu, untuk mengetahui berapa banyaknya, dan setelah itu setelah masuk ke proses packing ya, kami dihitung ulang kembali laundryannya itu. Nah, dan setelah aku beritahu seperti itu ya, customer aku mungkin menerima dan sepertinya ikhlas jika baju merahnya itu yang polos itu, baju merah polos hilang. Dia ikhlas ceritanya ya. Nah, tiba waktunya beberapa hari kemudian setelah Kak A, kita sebut saja A ya, Kak A gitu, kita nggak usah sebut nama teman-teman ya. Setelah memberitahu jika bajunya hilang, gak lama customer aku yang si B mengaku kalau sweaternya juga hilang. Nah, jujur sih mendengar keluhan customer itu, bajunya hilang lah apalah ya, itu posisi yang sangat bikin aku down. Langsung kayak gimana nih gitu, apalagi kalau baju yang hilang atau celana itu barang-barang yang bermerek, tentu harganya mahal dong ya nggak sih. Lanjut, waktu itu memberitahuku melalui telepon. Jadi dia telepon, esoknya aku ke rumahnya mengantar laundryan itu, dan seperti biasa mengantar laundryan dan mengambil kembali laundryannya yang kotor gitu ya. Nah, ternyata customer B aku ini ada yang komplain ini ada waktu aku ke rumahnya. Kan biasanya kalau aku ke rumahnya itu cuman sama omanya gitu ya. Nah, ketemu sama dia mengeluhkan sweaternya yang hilang itu. Customer aku yang B ini seperti sangat kayak tidak ridho atau tidak ikhlas jika sweaternya hilang. Oke, kita lanjut ke customer belum. Beda dengan customer A yang tadi, Kak A ini. Aku tadi ya, dia beda, hanya mengeluhkan saja. Setelah itu selesai, dia udah nggak bahas lagi. Dia cuma kayak sekedar beritahu, oke, aku kasih alasan seperti ini, dia nerima. Jadi kayak dia tuh bisa langsung ya udahlah gitu, ikhlas, intinya begitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke customer B. Dia sampai memperlihatkan sweater punya adiknya gitu, yang hampir sama dengan sweater dia yang hilang. Bedanya sweater dia itu pakai koplo, sedangkan punya adiknya enggak gitu. Nah, sampai aku udah mau jalan pulang, ini udah mau pulang nih, masih sangat ngototin akunya gitu. Intinya sangat gak mau ya kalau sweaternya itu sampai gak ada kayak gitu, maksa banget, itu di mana. Terus jawab aku ke dia gini,
coba cek-cek lagi di lemari bajumu, mana tahu ada terselip gitu. Aku cuman kayak ya kasih arahan-arahan gitulah, biasanya begitu. Karena sebelumnya aku juga customer aku yang lain seperti itu, ngeluh hilang, ternyata cek per cek ada di lemari bajunya gitu. Karena seingatku udah gak pernah sih ada sweater yang masuk di laundryan ikut sweater kayak gitu ya. Dan aku bilang juga kayak gini, oh ya, kalaupun sweater kamu hilang pasti dalam bentuk tertukar dengan punya orang lain, kayak gitu aku bilangnya sebelum aku pulang ya. Nah, setelah saya berkata seperti itu, dia sontak mengakui ada baju merah polos di keranjang yang tadi kamu ambil itu, katanya. Ada di situ, kata dia. Itu bukan punyaku, kata dia. Dia mengaku itu, gak tahu itu punya siapa. Dan pakaian baju merah kotor itu udah di keranjang kotor ya, otomatis dia udah make dong. Ya harusnya sih yang aku pikirin di sini adalah harusnya di awal, kalau emang itu bukan punya kamu ya kenapa nggak dikasih tahu akunya di awal gitu. Ada nih baju kaos yang bukan punya aku gitu, kesini aja ngambilnya. Itu setelah baju sweaternya hilang baru dia kayak komplain juga gitu ya. Nah, terus setelah mendengar pengakuannya itu ya aku sontak kaget dong dalam hati sih, tapi cuman hasilnya aku hanya berkata oh iya kak, ya udah ntar aku cek, cuman kayak gitu doang. Habis itu aku jalan pulang. Nah, sampai aku di rumah aku periksa ya, Masya Allah, ini kan bajunya Kak si A yang hilang itu gitu, merah polos yang hilang itu. Dan parahnya lagi, sweater yang pengakuannya hilang itu ada di pakaian kotornya itu, teman-teman. Entah dia lupa apa memang kejadian itu harus terjadi ya, agar baju merah polos Kak si A ini kembali, atau gimana ya, aku juga nggak paham. Di situ aku sangat berpikir keras karena ya aslinya bajunya, sweaternya nggak hilang, sweaternya tuh ada di pakaian kotornya sendiri. Dan dia ngotot banget gitu kalau sweaternya hilang. Heran gitu, dan berusaha memahami kejadian pada saat itu sih, berusaha mencari tahu maksudnya Allah gimana. Mungkin dengan cara begitu karena Kak si A ini udah ikhlas ya, Allah udah melihat itu, jadi dengan cara seperti itu dikembalikannya gitu. Masya Allah ya, aku sampai kayak nggak habis pikir loh. Ya itu dia teman-teman, ya aku tangkap dan pahami maksud Allah itu atas kejadian itu adalah, yaitu dia tadi di awal yang aku bilang, kalau kita ikhlas ketika kehilangan barang atau sesuatu yang kita cintai atau kita sukai, ikhlas aja udah, ikhlas. Cuma dua cara Allah menggantinya dengan yang lebih baik kah atau mengembalikannya lagi, ya seperti itu sih yang mau Allah lihat. Kita ikhlas gak nih, ikhlas aja udah, kayak gitu ya. Yang aku pahami cara Allah itu benar-benar menakjubkan sih guys, dalam arti kita dibuat berada di posisi yang sangat pahit, sempit, gak enak banget pokoknya. Tapi yakin kalau kita sabar, ikhlas aja udah, ikhlas. Setelah itu Allah kasih kenikmatan yang pastinya lebih besar dari rasa yang tidak enak tadi itu. Bener, percaya deh, percaya. Jadi kita cuma perlu pahami maksud Allah, pahami cara Allah. Bersyukurlah ketika dikasih sesuatu yang gak enak banget, karena setelah itu tuh bakal dikasih yang enak banget gitu. Itu sih cara Allah mah seperti itu. Oke, itu dia tadi sedikit cerita, dan emang ini nyata ya teman-teman, aku alamin sendiri. Jadi aku tuh kalau ada apa-apa pasti kayak langsung ngadunya sama Allah. Pasti nggak lama sih langsung dikasih petunjuk aja gitu, jalan keluar dari masalah itu. Sebenarnya ada lagi cerita aku yang aku rasa ajaib juga ini teman-teman, tapi di episode berikutnya aku ceritain ya. Makanya buat kalian yang baru nemuin channel ini, jangan lupa subscribe, komen. Yang pernah ngalamin juga hal-hal yang kayak gini,
ya kalian komen, ikutin terus kebersamaannya aku, karena ya segala yang aku rasa menarik pasti aku kontenin. Terima kasih telah menonton video ini. Sehat terus buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.